untuk materi hari ini. Jadi kita coba belajar tentang modify. Modify, maaf, saya ke view dulu. Jadi view ya, di view ini adalah untuk mencari file mana yang akan dibuka. Kali ini kita ini ya, klik kiri tahan, geser, bisa. Nah, select all, klik kiri tahan, seperti ini. Nah, oke. Nah, tapi kalau move dengan langsung drag ya, itu biasanya kita nggak bisa ke mana itu, ke mendapatkan titik acuan, titik pegangan. Jadi titik pegangannya ngawur. Di sini kira-kira titik pegangannya. Nah, kalau kita mau akurat dalam menggeser atau moving, maka kita gunakan modify. Jadi di sini ada modify ya. Perhatikan kursor saya ya, di sini ada modify. Kemudian di sini ada perintah move ya. Kemudian klik kiri selection, tahan ya, select ya. Kemudian baru kita bisa taruh kursornya ya di kiri, di sini misalnya. Select. Saya zoom aja ya. Kemudian kita taruh di sini. Bentar. Copy. Jadi pilih dulu, select dulu ya, kemudian move ya, select dulu kemudian move. Nah, nanti mouse-nya itu kalian taruh mana? Misalnya saya taruh di sini pegangannya. Klik kiri lagi. Kemudian digeser. Ya. Jadi select dulu, move, ya, klik kiri, nanti dia bisa geser. Nah, untuk copy itu sama ya, jadi select dulu, copy, ya. Nah, klik kiri, geser, kita bisa ngawur atau copy lagi. Beri nilai jarak. Misalnya di sini saya beri jarak 3000, enter. Maka dia berjarak dari objek yang kedua sepanjang 3000. Nah, untuk constraint dan unconstraint itu maksudnya begini. Select ya, saya copy. Nah, kalau constraint-nya tidak dicentang ya, constraint-nya tidak dicentang, nanti itu klik ya. Ini kita bisa geser kemana saja. Miring-miring gini bisa. Nah, kalau constraint-nya diaktifkan, itu kita hanya bisa lurus. Nah, seperti ini. Nah, itu jadi fungsi constraint di Revit itu adalah untuk kalau di AutoCAD itu sama dengan ortho. Jadi pergerakan objeknya itu hanya lurus di 0 derajat, 90 derajat, 160 derajat, 270 derajat. Nah, begitu. Kemudian ada yang ini enggak, Ctrl C, Ctrl V. Iya, boleh. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Ctrl C, kita gunakan Ctrl V, bisa. Dan itu bisa diberi jarak juga. Ya, jadi kalau kalian mau copy, boleh menggunakan ini ya, di modify, atau kalian bisa select, Ctrl C, dan Ctrl V. Begitu. Ini adalah materi yang pertama, yaitu move dan copy. Selanjutnya rotate ya, rotate. Oke. Nah, perhatikan sumbunya, sumbu putarnya otomatis di tengah-tengah. Bukan di tengah objek. Jadi misalnya kalau saya pilih 2 objek ya, ini saya pilih 2 objek. Kemudian kita pilih rotate ya. Nah, nanti sumbunya ada di sini, di antara 2 objek. Nah, kalau misalnya saya pilih 4 objek, rotate ya, nanti sumbunya ada di sini. Pertanyaannya pasti, kalau bagaimana caranya kita memindahkan sumbunya? Ya, misalnya ini, select, rotate. Nah, sumbunya kan ada di sini.
Padahal kita mau memutar objek ini, sumbunya kita pindah ke sini. Caranya itu gini. Perhatikan kursor saya, kursornya taruh di poin ini. Klik kiri pada mouse, tahan ya, klik kiri tahan, geser dulu, kemudian lepas. Nah, nanti sumbunya akan berpindah. Pindah di sini. Ya, saya ulang ya. Select, rotate, taruh kursornya di sumbunya, di pusat rotate ya. Klik kiri, tahan, geser, lepas. Nanti pusat dari rotate akan berubah. Baru kemudian klik, kalian bisa putar. Nah, pada waktu memutar bisa langsung masukkan sudutnya. Jadi langsung ketik itu bisa. Misalnya di sini saya mutar 30 derajat. Langsung ketik 30. Enter. Begitu. Oke. Nah, kemudian select, rotate. Nah, di sini kan ada copy ya. Copy. Kalau kopinya dicentang, ini kita geser, maka kita bisa rotate sekaligus copy. Jadi bisa memutar sekaligus copy. Nah, seperti ini. Jadi ini tentang rotate. Oke, saya lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang trim. Ini masih di deretan yang bawah ini ya. Di sini ada move, copy, rotate. Nah, sekarang kita membahas tentang trim. Trim di sini berbeda dengan trim yang ada di AutoCAD ya. Dan trim itu ada 3 jenisnya di sini. 1, 2, 3. Ini adalah semua perintah trim. Yang pertama ini adalah trim extend. Jadi trim memotong sekaligus memanjangkan. Sekarang perhatikan, kita ke perintah trim. Kemudian ini saya select, saya zoom gitu ya. Kita akan menggunakan materi ini. Oke. Nah, trim, pilih objeknya. 1, pilih objek kedua. 2. Dia langsung terpotong. Kemudian ini juga mana dulu yang dipilih, horizontal atau vertikal. Sama saja, yang penting dua-duanya dipilih. Klik kiri ya. Klik kiri, nanti dia akan menyambung. Jadi trim sekaligus extend. Berikutnya adalah kalau modelnya seperti ini. Maka kita gunakan trim yang single element. Jadi ini ada trim yang kedua yaitu trim extend single element. Kita pilih dulu perintahnya, kemudian kursornya arahkan ke 1, 2. Jadi yang dipilih itu yang atasnya dulu, yang ditabrak ya istilahnya. Jadi yang dituju. Nah, kita gunakan lagi ini, pilih dulu yang dituju, kemudian kita pilih yang seperti ini. Ya, ini adalah yang kedua, single element. Kemudian kita membahas yang banyak seperti ini. Jadi yang ketiga adalah trim extend multiple element. Jadi ini kalau kita punya objeknya lebih dari 1. Jadi kita kan malas ya 1, 1, 1 untuk trimnya. Jadi kalian bisa pilih ya. Pilih dulu yang dituju objeknya, kemudian bisa pilih 1. Nah, itu bisa satu-satu. Atau kalau kita pingin langsung 3, perhatikan kursor saya, klik kiri tahan, geser mouse-nya ke, klik kiri tahan ya. Nah, kemudian geser mouse-nya ke arah sebelah kiri. Nanti jadi seperti ini, langsung. Nah, kemudian ini juga saya potong. Ya, ini saya potong. Nah, kemudian saya geser, kemudian klik kiri ya, klik kiri tahan ya, tahan, mouse-nya langsung digeser, lepas. Ini. Nah, begitu. Jadi ini adalah cara menggunakan trim extend di Revit. Oke, selanjutnya kita ke perintah
mirror. Mirror itu adalah ini ya, ada dua. Ini sama-sama perintah mirror. Jadi mirror itu seperti perintah yang ada di AutoCAD ya. Jadi kita copy tapi dibalik. Nah, oke, yang pertama adalah kita gunakan mirror draw axis. Jadi di sini persis banget dengan caranya AutoCAD. Kita pilih select. Nah, kemudian di sini kan ada gambar pensil. Itu artinya oke. Jadi select, pilih dulu mirror ya. Nah, nanti dia minta klik kiri, ini namanya garis mirrornya. Terus klik kiri lagi. Nanti dia mirror ke atas. Nah, jadi select. Klik kiri, geser ke bawah, klik kiri lagi. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu kalau ada garis bantu. Jadi kalau misalnya kita mau mirror objek ini, kemudian ada garis bantunya, pilih dulu objeknya. Ya, ingat beda dengan AutoCAD. Kalau AutoCAD kan kita pilih dulu perintahnya. Kalau di Revit pilih dulu objeknya, masukkan perintahnya, kemudian baru klik kiri. Nah, pertanyaannya apa aja yang bisa dijadikan objek mirrornya? Select, ya. Kali ini saya gunakan adalah objek dinding ini. Jadi selain ini, saya gunakan ini aja. Nah, cuma nanti memang ada peringatan akan ada overlap. Nah, ini ada overlap. Jadi misalnya gini, select, mirror, kita klik kan. Nah, di sini kan ada peringatan. Jadi Revit itu selalu memberi warning kalau memang ada misalnya overlap dan sebagainya, kalian perhatikan kanan bawah yang warna kuning, baca di situ. Jadi problemnya itu bisa dipecahkan dengan membaca warning apa yang diberikan oleh Revit. Ya. Oke, kemudian setelah itu saya lanjutkan lagi, kita ke offset. Ya, jadi ke offset. Offset itu kita ke modify ya. Ini adalah offset. Oke. Nah, kemudian pilih dulu objeknya, ya. Pilih offset. Oke. Bisa langsung masukkan nilainya. Jadi langsung gini ya, langsung taruh aja. Gini. Ya, ini adalah offset. Atau kalau mau langsung, taruh kursornya di dinding ya, taruh kursornya di dinding. Terus jangan tekan apa-apa, kemudian tekan tab. Langsung tekan tab satu kali. Jadi tabnya jangan ditekan, cuma ditekan satu kali. Ya, lepas, kemudian klik kiri. Nanti dia langsung. Seperti ini, tangannya dilepas, tekan tab, kemudian klik. Ya. Jadi ini adalah offset di Revit. Lanjut ya. Array-nya adalah, ini kita pilih dulu ya, kita pilih dulu. Modify, ini adalah array. Ini adalah array ya. Oke. Klik kiri, geser ya. Nah, pada waktu geser itu jangan klik kiri, langsung aja masukkan jaraknya mau berapa kalian. Misalnya ini jaraknya saya maunya 3000. Enter. Nah, jumlahnya berapa? Jadi jaraknya 3000, jumlahnya 4. Enter. Nah, ini langsung jadi 4 secara otomatis. Jadi jaraknya 3000, jumlahnya 4. Ya, saya ulang lagi ya. Pilih array ya. Klik kiri, geser ya. Geser. Lepas, masukkan nilainya 3000. Ya, 3000 ya. Enter. Sorry. Ini nggak boleh ada tanda itu ya. 3000, enter. Oke. Setelah itu masukkan nilainya.
berapa jumlah yang akan digandakan. Enter. Nah, 6 itu maksudnya adalah terhitung dari objek asal. Jadi bukan 1 ditambah 6. Totalnya 7. Enggak, ini adalah totalnya 6. Begitu. Nah, jadi select array, klik kiri, geser ya, masukkan nilainya, enter, masukkan total jumlah objeknya. Nah, ini namanya array. Oke, lanjut ya. Nah, array itu juga ada yang, kalau kita ingat dulu bikin pohon kelapa di AutoCAD itu kan memutar. Jadi caranya adalah select array. Nah, ini diganti. Ini kan tadi linear. Kita ganti radial. Jadi diganti radial ya. Kemudian, nah ini kan ada sumbu putarnya nih. Ini di sumbu putarnya boleh digeser. Klik kiri, tahan, geser keluar ya. Nanti sumbu putarnya di sini misalnya. Kemudian klik kiri, geser. Nah, di sini mau berapa derajat? Di sini saya mau 60 derajat. Ya, jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 6. Nah, jadi ini jaraknya 60 derajat, jumlahnya 6. Nanti jadinya seperti ini. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Oh, sorry. Oke, saya undo aja. Saya ulang lagi ya ini. Ini saya delete aja. Oke. Select array, pilih radial ya. Pilih radial. Taruh kursornya di titik yang ini ya, titik sumbu putarnya. Klik kiri, tahan, geser. Kalian boleh geser kemana saja, ke sini, ke bawahnya, ke atasnya, boleh. Saya geser ke bawahnya. Lepas. Nah, ini sumbu putarnya kan sudah berpindah. Kemudian arahkan kursornya lurus gitu ya dengan objeknya. Klik kiri. Nah, ini kan bisa diputar-putar. Ya, keluar nilai derajatnya berapa, kemudian masukkan nilainya. Saya pilih 60 ya, enter. Nah, kemudian saya masukkan nilainya adalah 6 objek. Nah, jadi ini ada 6 objek yang di array. Begitu. Oke, ya. Nah, fungsinya align itu untuk apa? Fungsinya align itu untuk menyamakan. Jadi misalnya gini, kalau kalian lihat di sini ada dinding yang tegak, terus ada dinding yang miring. Jadi bagaimana caranya supaya dinding yang miring itu sama persis dengan dinding yang tegak. Ini juga, jadi ini dinding yang rapi, ini yang berantakan. Atau kita bisa menggunakan align itu untuk mengatur kolom-kolom ini supaya sejajar dengan garis grid. Oke, bagaimana caranya? Oke, perhatikan ya. Kita ke modify. Oke, kemudian pilih align. Align ini ya, klik kiri. Kemudian taruh kursornya di objek yang dijadikan patokan atau acuan. Kalian klik kiri ya, klik kiri. Ya kan keluar seperti itu. Ini taruh di sini, klik kiri. Nanti dia akan sama. Nah, begitu caranya. Saya ulang ya untuk untuk dinding yang berantakan ini. Oke. Modify ya. Kemudian align ya. Kemudian taruh kursornya di sini. Klik kiri, ya. Klik kiri. Jadi taruh aja. Taruh gini, baru klik kiri. Taruh di sini, baru klik kiri. Klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Nah, jadi objek yang tadi sama persis dengan dinding atau objek yang dijadikan acuan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menata
supaya kolom-kolom ini itu sejajar dengan garis grid, ya. Jadi caranya sama, align, pilih, kemudian pilih. Nah, nanti dia akan rapi. Jadi pilih dulu, pilih dulu, pilih. Nah, nanti dia rapi. Nah, pertanyaannya lagi adalah, ini saya undo ya. Nah, gimana caranya supaya nggak klik satu-satu, tapi kita cukup sekali klik pada garis grid lines, kemudian baru kolomnya kita klikin satu-satu. Nah, caranya begini. Align. Nah, di sini kan ada multiple align. Nah, multiple align kita pilih ya. Multiple align kita pilih. Kemudian klik. Ya, satu kali ya. Klik satu kali. Kemudian langsung kita klik di kolomnya. Nah, jadi ini adalah fungsi dari multiple align. Begitu. Nah, kemudian pertanyaannya, tadi saya bilang bahwa nanti selama proses kita menggambar skematik desain di Revit itu banyak sekali atau sering sekali kita menggunakan align. Nah, contohnya begini. Ini yang objek ini ya. Objek ini itu tidak terlihat berantakan. Ya, memang objek ini di lantai satu itu rapi. Karena sebenarnya adalah ini itu kalau kita lihat 3D-nya, yang berantakan itu justru di lantai 2. Jadi ada kemungkinan kita lagi bekerja, gambar, tahu-tahu ngantuk ya, atau ngawur, terus kemudian baru kita benerin. Jadi di sini sebenarnya ada 2 dinding. Jadi dinding lantai 1 itu udah rapi, dinding lantai 2 itu berantakan. Nah, bagaimana cara merapikan dinding lantai 2 dengan acuan atau dibuat persis sama dengan dinding di lantai 1. Jadi kalian pertama adalah cek dulu lantai 1, kemudian baru floor plan ya. Floor plan lantai 2. Nah, di floor plan lantai 2 itu terlihat ada 2 dinding. Dinding yang warna hitam pekat itu artinya dinding di lantai 2. Dinding yang abu-abu itu artinya dinding di lantai 1. Ya, jadi dinding di lantai 1 ini tidak bisa kita apa-apain karena posisinya di lantai 1. Nah, untuk supaya rapi dinding di lantai 2 sama persis dengan dinding di lantai 1, caranya begini. Pilih align. Nah, matikan multiple ya. Jadi multiple align-nya matikan. Pilih align, matikan multiple align. Nah, kemudian taruh kursornya di dinding bagian bawah, klik kiri, kemudian klik kiri. Gini, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Nah, ya, ini kan jadi rapi, klik kiri. Nah, jadi dinding di lantai 2 itu rapi persis sama dengan dinding di lantai bawah. Kemudian ternyata di ujung yang atas ini sebenarnya dia juga masih berantakan, cuman posisinya tipis sekali jaraknya. Jaraknya itu mepet. Nah, jarak mepet itu jadi problem adalah pada waktu kita milih objek ini, secara otomatis wall-nya itu kan ditaruh di tengah. Nah, kita ini nggak tahu ini sebenarnya ini tengahnya bawah atau tengahnya lantai 2. Jadi kita nggak tahu bahwa ini adalah tengahnya dinding di lantai 1 atau tengahnya dinding di lantai 2. Cara mengatasinya adalah pilih ini ya, prefer ya, prefer. Nah, di prefer ini kalian pilih, di sini kan pilihannya adalah wall centerline. Berarti kita itu memang milihnya di tengah-tengah wall. Kita bisa ubah menjadi wall face. Ya, kita ubah menjadi wall face. Kita bisa pilih yang pinggir nantinya. Nah, ini kan Jadi saya ulangi lagi ya. Maaf, saya escape dulu ya untuk membatalkan. Kita pilih dulu align. Jadi tolong escape. Kita pilih dulu align. Prefernya diganti wall face. Pilih wall face. Klik. Nah, pilih. Kemudian kita.
Jadi nanti dindingnya akan jadi rapi begini. Jadi kalau seandainya nanti kalian gambar terus kemudian berantakan, nggak usah khawatir, kita bisa menggeser dengan cara di align. Nah, align ini bisa untuk objek apa aja yang ada di Revit, termasuk untuk pintu, jendela, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah materi tentang Modify Tools. Jadi Modify Tool ini saya sudah berikan. Oh, ini scale. Kalau scale sih sama dengan scale AutoCAD, tapi ini saya nggak akan berikan, nanti aja sambil latihan ya, biar nggak bosan. Tapi yang utamanya dulu ini saya sudah berikan karena ini akan sering kita gunakan. Ya, ada pertanyaan di sini untuk Tools Modify? Ada yang sudah nyoba bareng dengan materi yang sekarang? Sudah, Bu. Oke, nggak ada masalah ya? Belum. Belum ya, oke ya. Jadi untuk yang belum nyoba, nanti silahkan download filenya, file ini ya, kemudian kalian coba satu-satu. Karena kalau nggak dicoba nanti nggak ketahuan, nggak tahu di mana tingkat kesulitannya ya. Nah, oke.